Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan baik ya. Terima kasih kembali lagi sudah mau bergabung dalam aktivitas KBM Sejarah Indonesia kelas 10 di semester yang kedua. Masih sama pembahasannya yaitu tentang Islamisasi dan pengaruhnya di Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang kemunculan kesultanan-kesultanan Islam di Nusantara. Jika pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang Kesultanan Islam di Jawa, maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Kesultanan di Kalimantan. Kesultanan Islam di Kalimantan itu ada banyak sekali, di antaranya ada Kesultanan Pasir, Kesultanan Banjar, Kota Waringin, Pagatan, Sambas, Kutai Kartanegara, Brau, Pontianak, Tidung, dan lain-lain. Untuk pembahasan kita kali ini, Bapak akan mengantarkan kalian untuk membahas dua kesultanan yang ada di Kalimantan, yaitu Kesultanan Banjar dan Kesultanan Pontianak. Untuk materi kesultanan yang lain bisa kalian pelajari secara mandiri ya. Bapak hanya akan mengambil sampel dua kesultanan ini saja. Baik, langsung saja. Kesultanan Islam di Kalimantan. Jika kalian lihat di peta di sini, ini adalah peta politik kesultanan-kesultanan di Kalimantan sekitar abad ke-18 Masehi atau lebih tepatnya tahun 1777 Masehi. Ini ya, wilayah kesultanannya bisa kalian lihat. Ada Kesultanan Banjar di sini, ada Kota Waringin, Kutai Kartanegara, Brau, Bulungan, ada Brunei Darussalam, ya, ada Pontianak di sini. Yang akan kita bahas itu hanya Banjar dan Pontianak ini. Kesultanan Banjar. Kesultanan Banjar ini terletak di Provinsi Kalimantan Selatan sekarang itu ya. Sebelum menjadi Kesultanan Islam, Banjar adalah sebuah kerajaan bercorak Hindu dengan nama Kerajaan Daha. Jadi, Kesultanan Banjar adalah kerajaan Hindu yang diislamkan dan kemudian beralih status menjadi sebuah kesultanan Islam. Nah, di masa Hindu, Kesultanan Banjar ini bernama Kerajaan Daha. Nah, kapan Kesultanan Banjar ini berdiri atau kapan kapan Kerajaan Daha ini beralih status dari kerajaan Hindu menjadi Kesultanan Islam? Menurut para sejarawan, ya, Islam masuk ke Banjar atau Kalimantan Selatan itu terjadi ketika situasi politik di Kerajaan Daha pada waktu itu sedang dalam keadaan rawan. Nah, Kesultanan Islam Banjar resmi berdiri setelah terjadinya perang saudara antara putra mahkota, yaitu Pangeran Samudra, dengan pamannya, yaitu Pangeran Temenggung. Di mana pertempuran ini kemudian dimenangkan oleh sang putra mahkota yang bernama Pangeran Samudra. Nah, Pangeran Samudra sendiri bisa memenangkan perang melawan pamannya, yaitu Pangeran Temenggung, dengan cara meminta bantuan kepada Kesultanan Demak. Jadi Pangeran Samudra dibantu oleh Kesultanan Demak yang ada di Jawa itu berperang melawan Pangeran Temenggung. Dan kemenangan itu dimenangkan oleh Pangeran Samudra yang dibantu oleh Demak. Nah, sesuai dengan perjanjian sebelumnya antara Kesultanan Demak dengan pihak Pangeran Samudra, di mana Kesultanan Demak bersedia membantu Pangeran Samudra melawan pamannya dengan kompensasi atau dengan bayaran, yaitu kesediaan Pangeran Samudra untuk memeluk agama Islam dan merubah kerajaan Daha menjadi Kesultanan Islam. Dan sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat, ketika Pangeran Samudra menang melawan Pangeran Temenggung yang dibantu oleh Kesultanan Demak, maka Pangeran Samudra pun menjadi seorang mu'alaf, ya, mengucapkan dua kalimat syahadat, dan kemudian mengajak anggota-anggota keluarga kerajaan yang lain untuk beralih kepercayaan dari Hindu menjadi Islam. Nah,
Menurut para ahli, peristiwa itu terjadi sekitar tahun 1526 Masehi. Pangeran Samudra akhirnya menjadi Sultan Banjar yang pertama, yang kemudian dikenal dengan gelar Sultan Suryansyah atau Sultan Suryanullah. Nah, itu ya sedikit informasi tentang lahirnya Kesultanan Banjar. Nah, di sini ada gambar, ya. Ini adalah salah satu masjid peninggalan dari Kesultanan Banjar, ya, Kesultanan Islam di Kalimantan. Ini adalah bentuk masjid pada masa Kesultanan Banjar di Kalimantan Selatan. Nah, kemudian Kesultanan Pontianak. Kalian lihat gambar yang ada di slide ini, ada 3 gambar. Ini adalah gambar Istana Kadriah atau istana dari Kesultanan Pontianak. Ya. Yang ini adalah masjid, ya, masjid peninggalan dari Kesultanan Pontianak. Dan ini adalah Sultan Hamid kedua, ya, salah seorang sultan yang pernah memimpin Kesultanan Pontianak. Nah, Kesultanan Pontianak ini ada di wilayah Kalimantan Barat sekarang. Ya, Kesultanan Pontianak ini didirikan sekitar abad ke-8 Masehi, ke-18 Masehi, maaf, oleh pendakwah yang berasal dari Tarim atau Hadramaut, Yaman. Nah, terdapat 2 versi yang beredar mengenai siapa sebenarnya yang mendirikan Kesultanan Pontianak itu sendiri. Yang pertama, ada yang berpendapat bahwa pendiri dari Kesultanan Pontianak itu adalah Syarif Idrus Alaidrus. Ya, Syarif Idrus ini berasal dari Fang Alaidrus, dan ada pendapat yang lain yang mengatakan bahwa sebenarnya pendiri Kesultanan Pontianak ini sama dari Tarim juga atau dari Yaman, Hadramaut, akan tetapi bukan Syarif Idrus Alaidrus, melainkan adalah Habib Husin Al-Qadri. Nah, akan tetapi bukti menunjukkan bahwa Kesultanan Pontianak ini selalu dipimpin oleh keturunan-keturunan dari Habib Husin Al-Qadri. Makanya istananya pun yang gambar ini, Istana Kesultanan Pontianak ini disebut sebagai Istana Qadriyah yang berasal dari marga Al-Qadri. Dan Sultan Hamid kedua ini pun, ini namanya adalah Sultan Hamid Al-Qadri. Nah, itu ya tentang Kesultanan di Pontianak. Nah, siapa Sultan Hamid II ini? Tentu kita sudah tahu ya bahwa Sultan Hamid Al-Qadri atau Sultan Hamid II yang berasal dari Kesultanan Pontianak ini adalah tokoh nasional yang merancang desain lambang Garuda Pancasila. Jika kita lihat desain lambang burung Garuda sekarang itu adalah hasil dari kreasi atau hasil dari inovasi atau hasil karya dari Sultan Hamid Al-Qadri dari Pontianak. Jika kalian lihat secara sekilas, gambar ini adalah gambar Sultan Hamid Al-Qadri menggunakan pakaian kebesaran kenil. Ya, kenil itu tentara, ya, tentara kerajaan Hindia Belanda pada waktu itu ya. Karena Sultan Hamid II ini adalah salah seorang anggota KNIL atau tentara Hindia Belanda. Nah, siapa Sultan Hamid kedua ini? Ya, nanti bisa kalian explore. Terlebih kemarin ya sempat ramai di media ya tahun yang lalu tentang kontroversi terkait pemberian gelar pahlawan untuk Sultan Hamid Al-Qadri dari Pontianak. Di satu sisi, beliau memang memiliki jasa-jasa yang besar terhadap Republik Indonesia, tapi beliau pun tidak lepas dari kontroversi-kontroversi yang ada, ya, yang mengatakan bahwa beliau itu adalah salah satu tokoh pendukung federalisme yang diusung oleh Belanda. Jadi bisa kalian lihat, nanti kalian bisa tentukan sendiri sebenarnya di posisi yang mana Sultan Hamid kedua atau Sultan Hamid Al-Qadri ini berdiri. Nah, mungkin itu saja ya pembahasan dari Bapak.
bisa kalian eksplor lebih jauh ya tentang Kesultanan Banjar ataupun Kesultanan Pontianak dengan salah satu tokoh kontroversialnya yaitu Sultan Hamid. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.